Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Lutfi Candika. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi pengelolaan data kuliah, tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah tersebut. Kita langsung mulai saja, teman-teman. Pertama-tama, seperti biasa, kita membuat package-nya terlebih dahulu dengan klik New, lalu package. Di sini saya sudah membuat package yaitu UAS PBO. Lalu setelah berhasil dibuat, kita klik new lagi di package UAS PBO. Lalu pilih GFrame Form. Nah, setelah dipilih, maka akan tampilan muncul seperti ini, teman-teman. Di sini kita menuliskan nama kelasnya. Di sini saya sudah menuliskan nama kelasnya yaitu DB Matkul Akademik. Yang ini, teman-teman. Contoh saja seperti biasa, kita contohkan seperti ini saja. Nanti akan muncul layout seperti di bawah ini, teman-teman. Di sini kita tinggal memilih akan mengedit layout atau mendesain layout aplikasi desktopnya itu seperti apa. Di sini saya sudah mengedit aplikasi desktopnya, layoutnya. Seperti ini, teman-teman. Di sini ada judulnya, data mata kuliah. Bisa diinputkan, yaitu ini label. Di sini juga ada label ID matkul. Di sini label nama matkul. Ini label, sampai ke bawah cari nama dosen, cari nama matkul, itu label. Lalu di sini ada text field. Text field ini untuk nanti mengketikkan ID matkulnya. Di sini text field sama. Lalu ini ada combo box. Combo box ini untuk memilih ID dosen nanti yang akan dipilih. Nanti di sini ada text field. Setelah kita memilih combo box-nya, lalu akan muncul secara otomatis nama ID dosen tersebut di combo box di text field ini, teman-teman. Lalu di sini ada cari nama matkul. Ini fungsinya untuk misalkan kita akan mencari mata kuliah yang akan difilter oleh kita. Di sini lalu kita klik untuk mencari. Ini ada J button. Lalu di bawah sini ada tabel, teman-teman. Nah, tabel ini fungsinya nanti untuk menginput ID matkul, nama matkul, jenis matkul, jumlah SKS, semester, ID dosen, dan yang ada di sini. Lalu di bawahnya ada button tambah, button simpan, button ubah, hapus, batal, dan keluar. Saya tidak lupa di sini, teman-teman, kita di text field ID matkul, kita membuat change variable name. Di sini variable name-nya disamakan dengan label yang telah dibuat judulnya. Jadi di sini saya menuliskan txt ID matkul. Bawahnya txt nama matkul, dan seterusnya sampai ke sini, teman-teman. Txt nama dosen, dan yang dicari nama matkul, txt cari. Seperti itu. Setelah kita selesai membuat user interface-nya atau desainnya, kita langsung ke source-nya. Di sini seperti biasa, package UAS PBO. Lalu di sini terdapat beberapa import, yaitu java.sql.connection, lalu Java SQL Driver Manager, Java SQL Prepare Statement, Java SQL Result Set, lalu ada Java Result Set Metadata, Java SQL Exception, Java SQL Statement, Java Swing Option, dan Java Swing Table Default Table Model.
Lalu setelah itu saya membuat kelas yaitu DB Matkul Akademik, dan DB Matkul Akademik ini akan mengextend ke javaxwing.gframe, akan mengextend ke layout yang ini, teman-teman. Di dalamnya terdapat connection. Connection ini bertujuan untuk mengkoneksikan dari Java ini ke database. Lalu ada result set, lalu ada statement. Lalu di sini terdapat dua boolean. Boolean ada sama dengan false, dan boolean edit sama dengan false. Lalu private object database sama dengan null, private final string, header sama dengan ID matkul, nama matkul, jenis matkul, jumlah SKS, dan sampai nama dosen. Nanti ID matkul, nama matkul ini akan menyusun di tabel title ini, teman-teman. Jadi nanti di sini bakal ID matkul, nama matkul, jenis matkul. Nah, bakal di sini terinput. Lalu di sini ada public DB Matkul Akademik, ada metode OpenDB, baca data, aktif, set tombol, dan isi combo. Di sini untuk yang pertama, private void OpenDB. Di sini ada block try, yaitu class for name, com.mysql.gdbc.driver.new instance. Lalu ada username dan password. Di sini database-nya saya username-nya root dan password-nya kosong. Oh iya teman-teman, sebelumnya saya sudah membuat database-nya di command prompt. Jadi di sini tinggal menginputkan sebagian saja. Lalu di sini ada koneksi driver manager get connection ke gdbc.2mysql.2//localhost dengan kode 3306, dan database-nya yaitu database akademik. Username, password. Di sini saya akan memunculkan sistem out println dengan message koneksi database telah berhasil. Lalu akan ditangkap oleh blockage apabila ada exception atau instantiation exception, illegal access exception, dan lain yang ada di sini, teman-teman. Lalu ada private void baca data. Di sini ada block try, statement sama dengan koneksi, create statement, lalu ada system out-nya dengan STM plus STM yang ini, teman-teman. Lalu RS data dosen matkul sama dengan STM execute query, dia akan mengambil dari select from tabel mata kuliah. Seperti itu, teman-teman. Lalu ada integer kolom, lalu ada integer baris sama dengan kosong. Nah, di sini apabila RS data dosen matkul itu next, itu artinya menambahkan yang baru, teman-teman. Maka RS data dosen matkul ini akan menambahkan row yang baru, itu baris baru atau baris baru. Lalu data tabel sama dengan new object, baris, dan kolom. Integer X sama dengan kosong. RS data dosen matkul before first, while RS data dosen matkul dot next. Lalu di sini ada statement PST, lalu result set RS dosen, string nama dosen sama dengan null, string ID dosen. Nah, di sini ID dosen sama dengan RS data dosen matkul dot get string ID dosen itu tersebut. Lalu di sini ada string cari, dia akan mencari ke select from dosen, di mana ID dosen itu yang kita akan cari. Lalu PST connection prepare statement. Lalu RS dosen, di sini ada while. While-nya RS dosen titik next.
nama dosen sama dengan rs dosen get string nama dosen. Nah, lalu di sini ada data tabelnya. X ini untuk baris dan 0 ini untuk kolom, teman-teman. Jadi pada baris pertama ini, kolom yang ke pinggir yang awal itu, yang di sini, itu ada ID matkul, nanti ke pinggirnya ada nama matkul, jenis matkul, jumlah SKS, semester, ID dosen, dan nama dosen. Lalu di sini akan ditangkap apabila terjadi exception. Akan memunculkan message oleh Goption pen. Lalu di bawahnya ada private void isi combo. Di sini isi combo CB ID dosen, remove all item. Ada block try dan catch. Try-nya adalah statement sama dengan con.create statement. rs data dosen matkul sama dengan statement execute query. Dia akan select ke distinct ID dosen from dosen order by ID dosen. While-nya rs data dosen matkul titik next, string ID dosennya sama dengan rs data dosen matkul titik get string ID dosen. CB ID dosen titik add item ID dosen. Lalu seperti biasa akan ditangkap apabila ada exception. Finally, try if jika rs data dosen matkul sama dengan 0, maka rs data dosen matkul akan keluar. Jika terjadi kesalahan seperti biasa akan ada exception. Lalu di sini ada private kosong, teman-teman. Jadi private kosong itu nanti kita implementasikan langsung seperti ini source-nya. Lalu ada private void boolean x seperti ini, ada teks nama matkul, txt id matkul, txt jenis matkul yang tadi kita edit. Lalu di sini ada private void set tombol boolean t untuk button tambah, button ubah, button hapus, button simpan, button batal, dan button keluar. Lalu ada fungsi tambahan yaitu cari dosen. Di sini statement pst result set rs dosen, string id dosen sama dengan string cb. Cb ini yaitu combo box, cb id dosen get select item. Lalu ada block try, string cari, dia akan memilih dari dosen di mana ID dosen itu tersebut yang kita cari. Lalu PST connection prepare statement, lalu RS dosen sama dengan PST execute query, while RS dosen titik next, txt nama dosen dot set text RS dosen get string nama dosen. Lalu seperti biasa ditangkap apabila ada exception. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang button-buttonnya, teman-teman. Yang pertama ada button btn tambah action perform. Itu untuk menambahkan data mata kuliah. Ya, data yang akan kita tambahkan. Set tombol true, kosong, aktif, true, txt, nama matkul, request fokus, edit sama dengan false. Lalu di sini ada button simpan, yaitu btn simpan action perform. Untuk fungsi dari button simpan itu, teman-teman. Fungsi dari button simpan ini. Nah, lalu di sini ada dua percabangan, yaitu true and false. True and false. Jadi, apabila untuk mengubah try-nya, perintah SQL akan mengupdate dari tabel mata kuliah, set nama matkul, jenis matkul, jumlah SKS, semester, ID dosen,
di mana ID matkul itu. Lalu seperti ini. Dan seperti biasa akan ditangkap apabila ada exception dengan keterangan ditambah exception-nya itu apa. Lalu finally akan mengeksekusi metode baca data dan isi combo. Apabila if-nya edit sama dengan false, yaitu akan menambahkan teman-teman. Jadi perintah SQL-nya itu akan insert into tabel mata kuliah. Insert into ini untuk menambahkan. Insert untuk menambahkan teman-teman. Di tabel mata kuliah, ID mata kuliah, nama mata kuliah, jenis mata kuliah, jumlah SKS, semester, ID dosen. Seperti itu. Lalu seperti sama yang untuk tadi yang true, apabila ada kesalahan akan ada exception oleh goption pen, keterangan plus exception-nya. Lalu finally akan mengeksekusi metode baca data dan isi combo. Lalu di sini ada button ubah action perform, btn ubah action perform. Ini untuk mengubah data yang akan diubah oleh kita. Jadi goption akan memberikan message, yaitu pilih data mata kuliah yang akan diubah. Message ini akan keluar, akan muncul apabila nanti kita belum mengklik mana yang akan diubah. Sambil kita implementasikan, teman-teman. Nah, kan seperti ini. Misalkan di sini show message dialog, yaitu pilih data mata kuliah yang akan diubah. Di sini saya belum mengklik apapun. Lalu kita akan coba mengklik ubah. Di sini akan ada option. Akan ada message, maaf teman-teman. Pilih data mata kuliah yang akan diubah. Seperti itu, teman-teman. Lalu else-nya edit sama dengan true. Jadi apabila kita sudah mengedit, mencet kayak gini, kita bisa untuk mengubahnya atau mengedit. Nah, contohnya seperti ini. Seperti itu, teman-teman. Lalu ada button hapus. Button hapus ini akan memberikan message dialog oleh goption pen, yaitu pilih data mata kuliah yang akan dihapus. Kita implementasikan lagi, teman-teman. Jadi, nah di sini ada tulisan pilih data mata kuliah yang akan dihapus. Jadi sebelum kita mengklik, sama seperti ubah tadi, sebelum kita mengklik, kita pencet tombol hapus, di sini akan ada message, pilih data mata kuliah yang akan dihapus. Seperti itu, teman-teman. Dan apabila kita sudah mengklik datanya yang akan dihapus, maka akan keluar message lagi, teman-teman. Anda yakin akan hapus data ini? Nah, contohnya seperti ini. Misalkan saya akan menghapus Pancasila atau database. Saya akan menghapus ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Apakah kalian yakin? Apabila di yes, maaf, teman-teman. Apabila di yes, maka itu akan terhapus, teman-teman. Nah, jadi itu akan menghapus dari string SQL, akan memerintah hapus from tabel mata kuliah di mana ID mata kuliah itu. Seperti itu, teman-teman. Dan finally akan terus mengeksekusi baca data dan isi combo. Metode baca data dan isi combo. Lalu di sini ada button batal. Button batal fungsinya untuk mengosongkan text field ini. Nah, seperti ini. Kita tekan batal, akan kosong seperti semula. Seperti itu. Lalu ada button keluar untuk mengeluarkan. Nah, lalu di sini ada mouse click. Mouse click itu kita ya seperti ada di tabel yang bisa kita klik-klik, kita pilih-pilih. Nah, source-nya seperti di bawah ini, teman-teman. Lalu combo box ID dosen, itu kita nanti di combo box-nya bisa memilih ID dosennya. Lalu
untuk di TXT cari action, ini kita untuk mencari nanti apa namanya mata kuliah yang akan kita cari teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini button carinya. Jadi kita implementasikan lagi. Jadi di sini ada button cari. Di sini ada 3 mata kuliah, pemrograman, database, dan Pancasila. Nah, di sini button carinya itu apabila kita ingin mencari misalkan ada 100 nama mata kuliah, daripada kita pusing satu-satu, mending kita cari saja misalkan inisial dari huruf P. Nah, setelah itu kita klik untuk mencari, maka akan keluar inisial dari mata kuliah yang berawalan dari huruf P ini, teman-teman, kayak pemrograman dan Pancasila di sini. Lalu apabila ingin di-defaultkan lagi seperti biasa, kita tinggal hapus, lalu klik untuk mencari. Seperti itu, teman-teman. Dan source-nya seperti ini. Jadi kita itu MySQL cari sama dengan select from tabel mata kuliah, di mana mata kuliah yang akan dicari itu. Lalu else-nya MySQL cari sama dengan select from tabel mata kuliah. Seperti itu, teman-teman. Sekian source-nya yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita coba implementasikan dari aplikasi desktop-nya itu. Nah, misalkan kita ingin menambahkan dari fungsi tambah ini. ID mata kuliahnya adalah M0135. Misalkan seperti itu, teman-teman. Lalu nama mata kuliahnya kita isi PBO. Lalu jenis mata kuliahnya wajib, jumlah SKS-nya 4, ada di semester 3. Dosen yang mengajar, dosennya apabila B101 adalah Dede Komarudin, B102 Juna Ardianto, B103 Laila, ya tergantung ini akan oleh siapa. Misalkan di sini oleh Sandi Muhammad. Nah, lalu kita langsung pilih button simpan untuk menyimpan yang kita tambahkan tadi. Simpan. Nah, di sini sudah terlihat ada mata kuliah PBO, jenis matkul wajib, jumlah SKS 4, semester 3, dan ID dosennya ini, nama dosennya adalah Sandi Muhammad. Seperti itu, teman-teman. Lalu misalkan kita akan mengubah, teman-teman. Kita ubah. Nah, di sini ID matkul tidak bisa diubah, teman-teman. Karena ID matkul ini merupakan primary key. Jadi yang bisa diubah adalah nama matkulnya. Misalkan PBO GUI. Jenis matkulnya wajib, jumlah SKS-nya 3 misalkan. Atau 4 di semester 2. Seperti itu. Dan dosen yang mengajarnya ternyata Widya Astuti atau ya Widya Astuti saja. Kita setelah diisi, kita klik button simpan. Nah, di sini sudah berhasil diubah, teman-teman. Jadi PBO GUI seperti ini. Lalu kita akan mencari nama matkul yang tadi saya sampaikan, misalkan ada 100, kita mau mencari dari huruf P ada mata kuliah apa aja. Kita klik untuk mencari. Nah, di sini ada 3 mata kuliah yang berawalan huruf P, yaitu pemrograman, PBO, dan Pancasila. Apabila kita ingin mendefaultkan lagi, mengeluarkan lagi tanpa memfilter dari awalan huruf P, kita hapus, lalu kita klik lagi ini. Maka akan keluar seperti yang ada di layar laptop kalian atau komputer kalian. Lalu di sini ada button hapus. Kita coba menghapus Pancasila, teman-teman. Jadi mata kuliah ini
Kita coba hapus. Nah, apabila kita sudah mengklik ini, sudah ada di sini, kita hapus, akan ada alert, Anda yakin akan hapus data ini? Apabila yes akan dihapus, apabila no tidak akan. Kita coba hapus. Nah, seperti ini. Ini berhasil terhapus teman-teman dari database-nya. Seperti itu. Lalu ada button batal. Ini untuk meng-clear-kan. Nah, seperti ini. Lalu button keluar. Sekian teman-teman penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih untuk Bapak dosen Pak Budiman telah mengajarkan 1 semester ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah juga untuk Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.